Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada waktu kali ini kita bisa bertatap muka meskipun sama-sama menatap muka lewat layar kaca, tapi tidak apa-apa. Kali ini kita akan belajar mengenal batik. Adapun nanti di dalamnya ada jenis-jenis motif batik dan kemudian ada cara membuat batik dan lain sebagainya. Ini ada pada materi SBDP. Mungkin yang menjadi bahan pertanyaan buat kita semua ketika kita mendengar kata batik, pasti itu sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Bahkan mungkin dalam waktu 1 minggu sekali itu kita pasti minimal sekali lah menggunakan yang namanya batik dalam bentuk baju gitu ya. Lah mungkin kita semua sudah pernah melihat, kita semua bahkan sudah pernah memakai. Lah apakah kita sudah tahu sebenarnya batik itu apa? Ini ya, jangan sampai kita tahu pernah melihat, pernah memakai, tapi kita tidak tahu sebenarnya yang dimaksudkan batik itu apa, pengertiannya apa ya. Oke, langsung saja. Jadi kalau kita ditanya pengertian dari batik itu apa, ya tentu batik itu adalah sebuah motif atau gambar yang dituangkan ke dalam sebuah kain ya atau benda lain, yang di situ prosesnya itu menggunakan proses yang tidak biasa atau proses tertentu, terus kemudian pembuatannya juga menggunakan teknik tertentu. Ya, tekniknya tertentu sehingga kemudian akan menghasilkan yang namanya batik ya. Nah, adapun jenis-jenis motif batik itu banyak sekali di Indonesia itu, apalagi Indonesia ini kan merupakan negara kepulauan. Bisa jadi ini ya, masing-masing pulau itu mempunyai motif yang sendiri-sendiri ya, mempunyai ciri khas motif yang sendiri-sendiri. Langsung saja, jadi berdasarkan akar budayanya, motif batik itu dikelompokkan menjadi 2 ya. Jadi berdasarkan akar budayanya, motif batik itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu motif batik yang berakar pada budaya keraton Jawa. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama, tak ulang lagi, motif batik yang berakar pada budaya keraton Jawa. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yaitu motif batik bebas atau mandiri ya. Jadi bedanya apa antara budaya keraton Jawa yang berakar dari budaya keraton Jawa dan bebas atau mandiri? Nah, kalau motif batik yang berakar dari budaya keraton Jawa itu di situ dalam pembuatannya, terus kemudian motifnya, terus kemudian penggunaannya itu ada aturan-aturannya. Itu kalau yang berakar pada budaya keraton Jawa. Nah, misalkan untuk motif batik yang berakar pada budaya keraton Jawa itu biasanya pada motifnya itu mengandung simbol-simbol tersendiri ya. Jadi ada simbol-simbolnya, dia ada arti yang terkandung dalam motif tersebut. Terus kemudian selain itu biasanya penggunaannya juga pada orang tertentu dan waktu tertentu. Itu biasanya. Misalkan tak contohkan, ada jenis motif batik parang rusak barong. Terus kemudian ada jenis motif batik parang. Itu batik motif tersebut merupakan motif batik yang penggunaannya tidak semua orang bisa pakai. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa memakai, yaitu siapa? Yaitu raja ya. Jadi selain raja boleh nggak memakai ya, bahasanya berarti kalau orang selain raja kok memakai itu berarti kurang sopan ya. Itu biasanya seperti itu. Jadi yang memakai ya hanya raja. Terus kemudian ada jenis motif batik lain lagi, yaitu ada jenis motif batik teruntum. Nah, teruntum ini dia yang make itu biasanya orang tua dari pengantin
biasanya ya. Jadi yang memakai itu biasanya orang tua dari pengantin, terus momennya atau waktunya yaitu pada upacara pernikahan. Lah misalkan apa itu yang make kok bukan orang tua dari pengantin dan waktunya tidak sesuai dengan apa itu di acara pernikahan atau apa, itu biasanya ya di situ bagi orang yang tahu mungkin dianggap aneh itu, karena kebiasaannya atau budayanya ketika batik motif teruntum itu ya dipakai untuk orang tua dari mempelai pengantin, atau dipakai untuk dipakai untuk orang tua pengantin, dan waktunya tentu pada upacara ya, upacara pernikahannya itu. Jadi ada aturan-aturannya. Lah sedangkan jenis motif batik bebas atau mandiri itu lebih fleksibel sekali. Aturan-aturan yang seperti ya apa motif yang berakar dari budaya Jawa itu, keraton Jawa itu malah nggak ada. Bebas dia, dari segi motifnya bebas, warnanya bebas, yang menggunakan juga bebas sekali. Makanya biasanya jenis motif batik ini warnanya sangat bervariasi, motifnya sangat bervariasi, berkembang luar biasa perkembangannya ya. Jadi dia tidak dinamis, dia tidak hanya stagnan di motif-motif itu terus, enggak, bentuknya tidak seperti itu terus, dia motifnya berkembang terus karena tidak ada aturan yang mengekang tadi. Itu kalau berdasarkan akar budayanya. Lah sekarang kalau berdasarkan sifatnya, motif batik itu dibagi menjadi dua atau dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah motif batik geometris dan motif batik non geometris. Nah, kalau motif batik yang geometris itu yang seperti apa? Motif batik yang geometris itu adalah motifnya itu di situ membentuk bangun ya, membentuk bangun dia di situ. Baik itu persegi panjang, segitiga, pokoknya bangun-bangun yang lain itu, pokoknya yang membentuk bangun di situ dia. Lah kalau yang non geometris biasanya dia tidak membentuk bangun. Biasanya ini motifnya motif-motif alami. Gambarnya misalkan tumbuhan, terus kemudian hewan, terus kemudian misalkan ya pokoknya gambar-gambar yang di situ cenderung ke lebih alam ya. Makanya ada yang mengatakan bahwa motif non geometris itu sering disebut di situ motifnya adalah natural, motifnya disebut naturalis ya, disebut naturalis karena natural dia. Nah misalkan gambarnya bunga ini kan nggak mungkin di situ bentuknya itu membentuk bangun, itu kan ya susah sekali ya, bunga atau di situ ada seperti batik yang saya pakai ini termasuk kalau dilihat dari sifatnya ini masuknya naturalis atau non geometris, itu contohnya ya. Itu. Nah, adapun contoh-contoh batik misalkan parang rusak barong itu yang seperti apa, parang itu yang seperti apa. Nah, ini nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh. Terus kemudian masuk ke materi selanjutnya yaitu berbagai teknik membatik ya. Nah, sekarang mungkin yang perlu kita cari tahu sebenarnya membatik itu diartikan apa? Diartikan seperti apa? Jadi membatik itu dapat diartikan sebagai proses pembuatan motif ya. Jadi membatik itu dapat diartikan sebagai proses pembuatan motif atau ragam hias pada kain atau pada benda lain dengan melalui proses namanya perintangan. Ya, perintangan. Nah, terus kemudian adapun ciri khas dari batik ialah menggambarkan motif dalam bentuk negatif atau klise. Itu jadi ciri khasnya itu di situ dia. Jadi ciri khasnya yaitu apa? Ciri khasnya itu menggambarkan motif dalam bentuk negatif atau klise. Itu ciri khasnya dari ini batik ya. Nah, terus kemudian sekarang yang menjadi pertanyaan, dalam bentuk negatif atau klise itu yang seperti apa? Nah, ini nanti akan dijelaskan ya. Nah, ini
sebelum kita masuk ini pengertian dari negatif atau klise itu seperti apa, nah ini kita cari tahu dulu. Untuk mendapatkan atau untuk membuat bentuk negatif atau klise itu bagaimana caranya? Nah ini cara-caranya ada 3 ya. Yaitu yang pertama, merintangi sebagian pola dengan alat canting tradisional. Atau biasanya kalau kalian main ke Pekalongan atau ke Solo, Jogja, ini ada beberapa pembatik yang dia di situ masih menggunakan canting tradisional. Ya. Di situ bentuknya seperti apa ya? Seperti corong itu, seperti corong kecil, macam-macam sih. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang isinya itu 3, macam-macam itu. Itu dia. Biasanya terbuat dari kuningan biasanya. Terus kemudian yang kedua yaitu merintangi sebagian pola dengan alat canting cap. Kalau tadi cantingnya tradisional, ini sekarang cantingnya cap. Lah canting cap itu seperti apa? Seperti stempel. Kalau kalian pernah lihat stempel, ya itu sudah. Tapi biasanya dia terbentuk dari pelat. Ya, dari pelat biasanya dia. Terus kemudian yang ketiga, merintangi dengan pengikatan. Ya, merintangi dengan pengikatan. Lah ini mungkin dari 3 proses membuat batik ini, yang terakhir ini yang mungkin bisa kita aplikasikan. Kalau misalkan kalian tak suruh membatik menggunakan canting tradisional, nggak mungkin ini. Atau menggunakan cap, lebih nggak mungkin lagi karena kita nggak yang punya capnya. Nah paling mungkin yaitu menggunakan proses pengikatan. Nah ini biasanya dengan menggunakan proses pengikatan itu sering disebut yaitu batiknya batik celup ikat biasanya. Jadi diikat baru kemudian dicelupkan ke pewarna. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana semua teknik yang tadi saya sebutkan, 3 teknik itu bisa menghasilkan atau mendapatkan motif dalam bentuk negatif atau klise. Jadi bagaimana caranya? Nah, caranya, ini disimak baik-baik ya. Kalau bisa ya disiapkan alat tulisnya, kemudian dibaca ya, kemudian dibaca. Tuh. Jadi yang pertama yaitu sebagian motif atau pola batik pada kain diikat atau ditutup dengan lilin. Ya, jadi pada kainnya itu kalau tadi menggunakan yang terakhir berarti diikat. Nah, kalau menggunakan yang pertama atau yang kedua yaitu ditutup dengan lilin atau malam. Ditutup. Nah, terus kemudian baik dengan canting tradisional, canting cap. Ya, baik menggunakan canting tradisional atau canting cap. Lah kemudian kalau sudah dirintangi atau gampangnya itu ya digambar dengan baik dengan canting cap maupun canting tradisional, itu kemudian kain dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Ya, sudah semua kain itu tertutup oleh, bukan tertutup ya, tergambar oleh malam ataupun lilin yang kita gambarkan menggunakan canting cap ataupun canting tradisional, kemudian dicelupkan ke larutan pewarna. Lah, bagian yang diikat atau ditutup pakai lilin tadi, digambar pakai lilin ataupun malam, itu tidak akan terkena bahan pewarna. Kenapa? Karena kalian kan tahu bahwa lilin itu termasuk benda yang kedap terhadap air. Jadi ketika kain kemudian dilapisi dengan lilin ataupun malam, maka pasti ketika dicelupkan ke dalam cairan pewarna itu tidak akan terkena pewarna karena dia tertutup oleh lilinnya tadi, ya itu. Jadi tidak bisa menempel atau meresap ke kainnya karena tertutup oleh lilin. Ya yang diikat sama juga karena saking kuatnya ikatannya sehingga pewarnanya ini tidak mampu menembus ke kain yang diikat. Jadi nanti pada bagian kain yang diikat ataupun kain yang tertutup oleh lilin atau malam tadi itu tidak terkena pewarna. Jadi warnanya dia warnanya polos. Nah kalau yang ditutup sama lilin ataupun malam, biasanya nanti ketika sudah dilakukan perendaman pada air yang panas, itu biasanya nanti baru lilinnya atau malamnya akan luntur sehingga kainnya akan
warnanya itu akan kembali pada warna semula atau warna asli dari kainnya. Misalkan warnanya putih, ya akan kembali putih itu. Karena kenapa kok kembali putih? Karena lilinnya tadi sudah luntur, ya, karena terkena air panas itu ya. Lah setelah kainnya lilinnya luntur ataupun ikatannya dilepas, itu kan nanti otomatis bagian yang tidak terkena warna itu kan akan berwarna seperti warna semulanya. Lah itu baru dikatakan motif yang dalam bentuk klise atau negatif itu ya. Jadi seperti itu. Nah ini di sini setelah proses penghilangan lilin atau ikatan kain dibuka, bagian tersebut tetap berwarna putih atau berwarna seperti kain sebelumnya. Ya, berwarna kain sebelumnya sebelum proses pencelupan itu. Tuh. Nah, motif inilah yang disebut motif dalam bentuk negatif atau klise. Tuh, ya. Nah, adapun teknik dalam membentuk membatik itu ada berapa? Ada macamnya. Kalau di buku yang nanti saya akan ajarkan ke kalian itu ada 4 ya, ada 4. Yang pertama ada namanya teknik canting tulis ya. Teknik canting tulis itu tentu di situ bisa kita katakan sebagai teknik tradisional, dan ini merupakan teknik membatik yang membutuhkan waktu paling lama. Kenapa ya? Karena ini manual ya, satu persatu ini gambarnya. Nah, teknik canting tulis adalah teknik membatik dengan menggunakan alat yang disebut canting. Nah, dalam bahasa Jawa itu disebut canting. Nah, canting itu terbuat dari tembaga ringan dan berbentuk seperti teko kecil dengan corong di ujungnya. Kenapa kok ada corongnya? Ya untuk menuangkan itu cairan lilin ataupun malamnya itu ya. Nah, canting berfungsi untuk menorehkan atau menuangkan cairan malam pada bagian pola. Saat kain dimasukkan ke dalam larutan pewarna, bagian yang tertutup malam atau lilin tidak terkena warna, karena kita tahu sifat lilin ataupun malam kedap air. Itu ya. Tuh. Lah membatik dengan canting tulis disebut membatik teknik tradisional. Itu. Lah kalau kamu ada kesempatan main-main ke daerah Solo, Jogja ataupun Pekalongan, nah kamu bisa mampir ke tempat-tempat pembatik itu. Lah kamu bisa lihat. Atau di Bontang sendiri juga kelihatannya ada ya. Di Bontang sendiri kelihatannya ada. Nah, mungkin nanti suatu ketika kita bisalah main-main ke sana, kita lihat cara membatik yang ada di sana itu seperti apa. Ya. Terus kemudian yang kedua yaitu teknik celup ikat. Ya, yang kedua itu tekniknya celup ikat. Nah, teknik celup ikat itu yang bagaimana? Teknik celup ikat itu merupakan pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat sebagian kain. Jadi kain yang mau terserah nanti motifnya mau seperti apa, itu nanti diikat itu mainnya. Jadi nanti bagian yang terkena ikatan itu nanti biasanya timbul motifnya di situ dia. Timbul motifnya di situ karena dia tidak terkena pewarna. Jadi warnanya nanti putih biasanya atau warna kain semula sebelum dibatik itu. Nah, setelah diangkat dari larutan pewarna dan ikatan dibuka, bagian yang diikat tidak terkena warna. Gitu ya. Terus kemudian yang ketiga itu ada teknik printing atau cap ini ya, teknik printing atau cap. Ya sekarang ini teknik ini yang paling banyak digunakan. Karena ini tidak perlu membutuhkan skill khusus seperti teknik tradisional ya. Kalau ini kan yang bekerja kan, kalau printing berarti mesin ya. Kalau printing berarti mesin, kalau yang cap berarti ya sudah ada malnya, sudah ada capnya seperti stempel itu, tinggal ngepas-ngepaskan aja. Nah, seperti batik yang saya pakai ini termasuk printing ya. Termasuk batik printing. Nah, tapi sisi positifnya batik teknik printing ataupun cap itu dia di situ proses pembuatannya cepat ya, tidak membutuhkan waktu yang lama, beda dengan teknik tradisional tadi. Tapi tentu dari segi nilai harga untuk yang teknik printing ataupun cap itu tidak lebih mahal dari teknik tradisional. Artinya apa? Ya tradisional lebih mahal itu ya. Terus
Sekarang kita masuk ke pengertiannya. Teknik printing atau cap itu pengertiannya apa? Pengertiannya adalah teknik printing atau cap merupakan cara pembuatan motif batik dengan menggunakan canting cap. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan nanti ya, menggunakan canting cap. Nah, canting cap itu merupakan kepingan logam atau plat yang berisi gambar timbul ya. Gambarnya itu timbul di platnya itu. Terus kemudian permukaan canting cap yang menonjol dicelupkan ke dalam cairan lilin ataupun malam. Dicelupkan ke dalam lilin ataupun malam. Nah, kemudian selanjutnya canting cap dicapkan pada kain ya. Cantingnya tadi, plat besinya yang timbul tadi yang sudah dicelupkan ke cairan malam ataupun lilin itu dicapkan ke kain. Nah, terus kemudian canting cap akan meninggalkan motif. Nah, motif inilah yang kemudian ketika sudah dilakukan proses pembersihan dengan air panas, biasanya warna yang tadi tertutup oleh malam atau lilin itu kan akan luntur. Nah, itu nanti akan timbul warnanya akan kembali, bagian yang tertutup lilin tadi akan kembali menjadi warna putih atau warna kain semula sebelum dicelupkan ke warna. Nah, ini yang disebut dengan motif klise atau negatif gitu ya. Itu kalau teknik printing atau teknik canting cap. Nah, kemudian kita masuk ke teknik yang keempat, yaitu teknik colet. Nah, colet itu bisa kita samakan juga dengan melukis ya, melukis ke kain. Ya sama, ini sama dengan melukis. Jadi kalau ini tidak menghasilkan motif klise atau negatif, enggak. Ini langsung ya. Nah, motif batik juga dapat dibuat dengan teknik colet. Nah, motif yang dihasilkan dengan teknik ini tidak dapat berupa klise ya. Karena langsung digambar dengan pewarna langsung. Nah, teknik colet ini biasa disebut juga dengan teknik lukis. Nih. Nah, teknik lukis itu merupakan cara mewarnai pola batik dengan cara mengoleskan cat atau pewarna kain jenis tertentu pada pola batik dengan alat khusus atau kuas. Ya, alatnya bisa khusus ataupun dengan kuas. Ini juga bisa kita aplikasikan. Ini juga bisa kita aplikasikan. Masih mungkin lah bahasanya itu. Adapun nanti setelahnya itu bentuk jadinya seperti apa ya kan tergantung kemampuan ya. Kalau teknik colet atau lukis ini memang dia hampir seperti teknik dengan menggunakan canting tradisional tadi ya. Ini membutuhkan skill khusus. Jadi kalau tidak punya skill khusus dalam menggambar ini biasanya tidak bisa ya, karena ini kan sama halnya dengan orang melukis kan. Jadi biasanya tidak bisa. Nah, yang bisa itu yang memungkinkan semuanya bisa mengaplikasikan itu yang teknik celup ikat ataupun teknik printing atau cap itu, karena dia kan tidak membutuhkan skill khusus seperti teknik lukis atau colet atau teknik canting tradisional itu ya. Itu berbagai teknik membatik ya tuh. Nah, terus kemudian sekarang kita sebagai warga Indonesia atau anak bangsa itu bagaimana sikap kita terhadap keunikan motif batik yang ada di Nusantara itu? Apakah bangga ataupun tidak? Ya, alangkah lebih bagusnya dan seharusnya kamu harus bangga ya, kamu harus bangga karena batik itu merupakan warisan budaya Indonesia ya. Kamu harus bangga, kalau bisa jangan malu kalau kamu memakai batik. Orang saya aja nggak malu, masa kamu malu? Gitu ya. Itu harapannya. Nah, syukur-syukur nanti ada dari sebagian dari kalian yang bisa menjadi juragan batik. Nah, nggak tahu nanti siapa lah ya jadi juragan batik. Ya, jangan dikira jadi juragan batik itu tidak menghasilkan ya, malah ini penghasilannya luar biasa. Ya, kalian bisa bayangkan sendiri. Biasanya kain batik itu harganya ya lumayan. Misalkan kamu main-main ke galeri itu ya mungkin sudah berada di angka ratusan gitu ya, bahkan sampai jutaan.
Bahkan untuk motif-motif tertentu itu sudah bisa sampai jutaan, bahkan sampai puluhan juta. Itu ya, itu untuk motif-motif tertentu. Tentu dia di situ harganya bisa mahal karena prosesnya juga tidak mudah. Itu ya. Ya semoga lah nanti ada siapa lah ya. Kalau tidak bisa jadi juragan batik ya bisa jadi juragan kainnya lah ya. Di Bontang itu kamu bisa jadi juragan kain, misalkan buka toko batik atau apa ya. Ya semoga pembelajaran kita pada kali ini membuka wawasan kita tentang batik itu sendiri dan kita semakin bangga menggunakan batik ya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.